Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ada sebuah kisah. Saya mendapatkan kisah ini dari guru saya, yaitu Syekh Abdurrahman Onisa Kebumen. Saat itu sedang membahas tentang fadilah jamaah. Jadi ada korelasinya dengan fadilah atau keutamaan sholat jamaah gitu ya. Jadi dulu itu ada santri yang nakal, mungkin baru adaptasi, baru masuk pondok pesantren gitu ya. Di dalam pondok pesantren itu terdapat peraturan setiap sholat 5 waktu harus dikerjakan secara berjamaah. Nah, ini ada seseorang santri baru, ya baru beberapa bulan begitu, mungkin masih adaptasi, jadi belum bisa menyesuaikan. Santri ini sebut saja Parmin lah ya. Mohon maaf, ini cuma sebutan aja, bukan nama aslinya, dan mohon maaf bila ada pemirsa yang namanya kembar Parmin gitu. Nah, Parmin ini merupakan seorang santri baru di pondok pesantren. Setiap sholat berjamaah, Parmin seringkali telat atau seringkali bolos tidak berjamaah. Suatu ketika suatu pagi hari, setelah usai melakukan sholat berjamaah, Pak Kiai yang biasa ngimami begitu mau turun dari musola untuk mengenakan sendalnya, ternyata sendalnya Pak Kiai nggak ada. Sendalnya Pak Kiai nggak ada. Namun Pak Kiai sampun pirsa, Pak Kiai itu tahu bahwa siapa gerangan yang menyembunyikan sandalnya. Begitu. Langsung saja Pak Kiai sontak memanggil Parmin. Hei Parmin, sini Parmin. Walaupun Parmin itu orang blegenjut ya, orang yang itu suka melanggar aturan, tapi begitu dipanggil kiainya, dia itu langsung menghadap tanpa sungkan, tanpa rikuh ya, tanpa malu, seolah-olah nggak bersalah. Ada apa Pak Kiai? Parmin, tolong ambilkan sandalku. Di mana sandalku? Pasti kamu yang menyembunyikannya kan? Iya Pak Kiai, saya yang menyembunyikan. Itu jawaban santri baru yang bernama Parmin itu. Akhirnya apa? Ternyata sebelumnya oleh Parmin sendal itu disembunyikan di sumur belakang rumahnya Pak Kiai. Ya. Nah, akhirnya Parmin pun mengambil sendal yang disembunyikan di sumur belakang rumahnya Pak Kiai. Sampai belakang rumah di sumur itu, ternyata Bunyai yang wajahnya cantik mempesona dibikin kesempatan oleh Parmin untuk modus. Ya, bahasa sekarang modus gitu ya. Akhirnya Bunyai terkejut. Bunyai saat itu sedang mandi. Ya, terkejut Parmin datang. Loh, santri putra kesini ngapain? Saya lagi mandi. Mohon maaf Bunyai, begitu jawaban Parmin. Saya disuruh Pak Kiai untuk mencium
jenengan gitu. Lulu. Kata siapa masa suamiku itu nyuruh santrinya mencium bunyainya sendiri? Aneh. Kalau tidak percaya bunyai, coba tanyakan aja Pak Kiai. Tanyakan, coba saya panggil, Pak Kiai, Pak Kiai, yang kanan apa yang kiri? Akhirnya Pak Kiai pun menjawab dari kejauhan, kedua-duanya, kanan dan kiri. Begitu jawaban Pak Kiai. Akhirnya Parmin itu pun mengatakan pada Bunyai, bener kan Bunyai, suruh kedua-duanya kanan dan kiri, mencium pipi kanan dan kiri. Walah, ya udahlah, kalau emang itu perintah Pak Yai, mungkin ada rahasia tersendiri, ya udah nggak apa-apa, saya dicium. Tapi cium aja loh ya. Iya Bunyai. Akhirnya Parmin itu pun mencium pipi kanan dan mencium pipi kirinya ibunya yang cantik tersebut. Seusai Parmin itu modus saat mengambilkan sendal untuk Pak Kiai, ternyata di rumahnya Pak Kiai tersebut, di dalamnya, saat Pak Kiai dan Bunyai bertemu, keduanya bercerita, Pak Yai, jenengan ngawur perintah-perintah santri putra kon nyium aku. Lulu. Akhirnya Pak Yai kaget. Siapa yang nyuruh Parmin mencium kamu, istriku? Lah jenengan kok tadi yang bilang katanya kanan dan kiri kedua-duanya. Gitu jawaban istrinya. Walah begini istriku. Saya tidak menyuruh untuk mencium pipi kanan dan kiri, tapi disuruh untuk mengambil sandalku yang disembunyikan oleh Parmin di sumur. Walah ini modus. Kalau begitu akan saya panggil Parmin sekarang. Akhirnya Parmin pun itu dipanggil, gitu ya. Begitu dipanggil, diinterogasi oleh Pak Kiai. Parmin, apa yang kamu perbuat tadi saat kamu ngambil sendal di sumur? Oh gini Pak Kiai, saya tadi ngambil sendal di sumur, kebetulan istri Pak Kiai yang cantik itu sedang mandi. Jadi kesempatan Pak Kiai, aku cium kanan dan kiri pipi beliau. Walah Parmin bocah. Kowe iku keracunan opo kok iso duwe utek kaya ngono Parmin. Terus apa modus kamu itu kepengen mencium pipi Bunyai? Kula ngoten Pak Yai, karena saya suka banget dengan Bunyai. Saya cinta banget dengan Bunyai. Waktu pertama kali bertemu dengan Bunyai, saya langsung jatuh cinta hati ini Pak Kiai, karena cantik luar biasa istri Pak Kiai itu. Walah Parmin, sampean seneng karo bojoku, sampean ngerti toh nek iku bojoku, ngerti? Walah ya wis ngene Parmin, sampean pengen tak kei bojoku. Oh purun Pak Kiai, purun. Mau. Itu jawaban Parmin yang tidak tahu diri ya. Mau. Ya wes, tapi ada syaratnya. Tak kasih istri saya tapi ada syaratnya gitu ya. Syaratnya apa Pak Kiai? Syaratnya kamu harus berjamaah sholat selama 40 hari berturut-turut tanpa bolong. Oh begitu Pak Kiai, asik. Insya Allah saya akan selalu jamaah dengan Pak Kiai 40 hari berturut-turut. Tapi dengan syarat setelah 40 hari berturut-turut, Pak Kiai harus berikan istri Pak Kiai buat saya. Oke, kalau begitu
Yang penting kamu mau jamaah selama 40 hari. Akhirnya pun setelah kejadian ini dan setelah disidang oleh Pak Kiai, Parmin itu akhirnya rajin sekali sholat berjamaah. Bahkan sebelum azan pun sudah ke musola duluan. Gasik banget. Itu hampir dilakukan selama 25 hari. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba Parmin santri tersebut merasakan suatu kesalahan yang luar biasa. Menyadari bahwasanya dirinya telah sembrono dan tidak tahu diri kepada kiainya. Akhirnya merasa menyesal. Akhirnya apa? Parmin itu pun sowan dan menghadap Pak Kiai. Pak Kiai, kula nyuwun ngapunten sanget estu. Saya mohon maaf sekali atas kejadian yang sudah saya lakukan selama ini. Karena saya dengan sembrono dan berani-beraninya melakukan hal yang tidak senonoh kepada Bunyai, istri daripada Pak Kiai yang itu. Saya sadar diri sekarang Pak Kiai, saya sadar diri dan merasa malu di hadapan jenengan dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak Kiai. Oleh sebab itu saya mulai detik ini akan selalu jamaah dengan Pak Kiai, tapi saya tidak akan menuntut Pak Kiai untuk memberikan istri Pak Kiai yang cantik itu. Saya sadar Pak Kiai, ngapunten. Semoga Pak Kiai kerso memaafkan saya ya Pak Kiai. Itu kata daripada Parmin itu setelah melakukan sholat berjamaah 25 hari berturut-turut sebelum selesai 40 hari berturut-turut. Akhirnya Pak Kiai pun itu mengatakan, yaitu Parmin, hikmah daripada sholat berjamaah. Kamu mempunyai pikiran kotor, kamu melakukan tindakan yang buruk, itu karena dulu itu kamu jarang berjamaah. Oleh sebab itu kamu sekarang sudah tahu kan hikmah daripada sholat berjamaah. Sholat aja ketika benar itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah sesuatu dari perbuatan yang keji dan kemungkaran. Apalagi dilakukan secara berjamaah. Baik, semua kesalahan kamu aku maafkan dan aku tidak jadi memberikan istriku kepadamu karena kamu sudah sadar. Begitu. Oke sahabat-sahabat, sampai di sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hikmah daripada sholat berjamaah itu luar biasa. Contoh saja Kang Parmin yang sudah menyadari tentang sifat buruknya tersebut. Semoga sahabat-sahabatku semuanya terinspirasi dari kisah ini.